Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fira Anissa Rahmadani dengan NIM J310200030 dari SIF 3A. Kali ini saya akan mewakili kelompok saya, yaitu kelompok 3, untuk membuat video praktikum tentang uji pembeda reference duo trio. Uji reference duo trio merupakan salah satu metode dari uji pembeda. Uji reference duo trio bertujuan untuk menentukan sampel dengan karakteristik sensori yang sama dengan sampel reference yang akan diberikan kepada panelis pada uji reference duo trio kali ini. Pada dasarnya, pelaksanaan uji reference duo trio ini itu nantinya panelis akan diberikan sampel reference yang kemudian sampel tersebut nanti akan digigit, dikunyah, dan dirasakan oleh sang panelis namun tidak sampai ditelan. Kemudian setelah itu panelis akan diberikan 2 sampel lagi, dan di mana sampel tersebut itu sampel yang berbeda, tapi salah satunya adalah sampel yang sama dengan sampel reference. Nah, kemudian panelis akan diminta untuk menggigit, mengunyah, dan merasakan, namun sama juga tidak sampai ditelan satu persatu dari kedua sampel ini. Kemudian panelis akan diminta untuk menentukan mana dari kedua sampel ini yang karakteristik sensorinya itu sama dengan sampel reference yang telah diberikan kepada panelis saat di awal tadi. Nah, catatan dari praktikum ini adalah sang panelis saat mencicipi sampel, panelis tidak boleh menelan sampel. Kemudian saat panelis akan berganti mencicipi sampel berikutnya, panelis diharuskan untuk berkumur-kumur dengan air putih supaya mulutnya itu kembali netral. Untuk lebih jelasnya, berikut adalah tata cara pelaksanaan uji reference duo trio. Alat dan bahan yang dibutuhkan ada tisu makan, formulir reference duo trio, ballpoint, wadah untuk membuang, kemudian label, ada mangkok sampel, kemudian ada gelas, ada air mineral yang digunakan untuk berkumur-kumur nantinya, kemudian ada sampel di mana kita menggunakan sampel keripik singkong rasa original dari merek Kusuka dan juga Kitela. Langkah pertama yang akan kita lakukan adalah membuat kode sampel dengan mengacak dari angka 0 sampai 9 dengan menyediakan kertas kecil seperti ini. Kemudian satu kertasnya akan diisi dengan angka 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Kemudian setiap kertas kode sampel ini akan kita lipat dan dilipatnya dengan bentuk yang sama semuanya. Kita lipat semua. Nah, jika sudah semua seperti ini, kemudian kita masukkan ke dalam mangkok seperti ini. Kita masukkan ke dalam mangkok, kemudian kita akan kocok hingga keluar 3 angka, dan 3 angka itu nantinya yang akan menjadi kode sampelnya. Sehingga kode sampel untuk sampel yang pertama nanti dengan kode 749. Kemudian kita kocok lagi untuk menjadi kode sampel yang kedua. Sehingga kode sampel yang kedua nantinya yaitu 056. Nah, setelah itu kita tulis, kemudian kita tempelkan pada label di mangkok yang nantinya akan digunakan untuk menaruh sampel. Kemudian nantinya kode 749 ini akan saya jadikan sebagai kode sampel untuk sampel Kusuka, dan kemudian sampel 056 akan saya jadikan sebagai sampel Kitela, dan yang akan saya jadikan sebagai referensi adalah sampel Kusuka.
Kemudian jika sudah, kita akan bereskan semua barang-barang yang tidak dipakai untuk praktikum. Kemudian kita bisa memanggil satu persatu panelis untuk mulai melakukan uji reference 2 trio kali ini. Beginilah kurang lebih apa saja yang harus dipersiapkan di atas meja saat pengujian uji reference 2 trio dimulai. Jadi sebelum mulai, saya akan menjelaskan dulu instruksi bagaimana cara pelaksanaan uji reference 2 trio ini. Jadi langkah pertama yang Anda lakukan adalah Anda berkumur-kumur terdahulu dengan menggunakan air mineral, tapi tidak ditelan, kemudian dibuang di baskom yang sudah disediakan. Setelah itu, Anda mencicipi sampel ini yang berkodekan R sebagai sampel reference. Anda mencicipi ini, kemudian Anda punya, Anda gigit dan Anda rasakan juga, tapi tidak ditelan. Kemudian Anda buang di kresek yang sudah disediakan, Anda lepek. Setelah itu, Anda berkumur-kumur kembali dengan menggunakan air mineral. Sama juga tidak ditelan, tapi Anda buang di baskom. Setelah itu baru Anda mencicipi sampel yang pertama. Sampel ini Anda mencicipi, kemudian sama juga tidak ditelan, kemudian Anda lepas juga di kresek. Setelah itu berkumur-kumur kembali, dibuang, kemudian Anda mencicipi sampel yang kedua. Sama juga tidak ditelan, kemudian dibuang ke kresek. Setelah itu berkumur-kumur kembali. Setelah itu, jika Anda sudah mencicipi 3 sampelnya, kemudian Anda bisa mengisi formulir. Tinggal Anda centang saja mana yang menurut Anda dari kedua ini yang salah satunya itu memiliki karakteristik sensorik yang sama dengan referensi. Cukup dicari saja, cukup dicetak.
Berikut merupakan tabel hasil yang diperoleh dari pengujian menggunakan uji reference duo trio kepada 7 panelis. Di mana pada uji reference duo trio ini, panelis diminta untuk menentukan mana dari kedua sampel yang merupakan sampel yang sama dengan sampel reference. Pada sampel dengan kode 749, merupakan sampel dengan produk keripik singkong rasa original merek Kusuka. Sedangkan pada kode sampel 056 merupakan sampel dari keripik singkong rasa original merek Kitela. Dan sampel yang seharusnya sama dengan reference adalah sampel yang berkodekan 749 atau sampel 1, yaitu adalah produk keripik singkong rasa original merek Kusuka. Dan dari hasil di sini dapat dilihat bahwa dari ketujuh panelis ternyata mampu menjawab benar tentang karakteristik sensorik yang sama dengan referensinya. Dari total panelis 7, berdasarkan tabel jumlah terkecil untuk menyatakan beda nyata pada uji reference duo trio, itu tingkat kepercayaannya 5% atau tingkat kebenarannya 5%, itu minimal yang harus menjawab benar adalah 7 panelis. Di mana pada tabel hasil tadi kita dapat tahu bahwa yang menjawab benar adalah 7 panelis dari 7 panelis. Sehingga yang dapat menjawab itu kan semua panelis. Maka dari itu berarti dapat disimpulkan bahwa kedua produk keripik singkong rasa original dari produk antara merek Kusuka dengan produk keripik singkong rasa original merek Kitela, keduanya dapat dibedakan dan keduanya memiliki karakteristik sensorik yang berbeda. Hal tersebut ditandai dari jumlah panelis yang menjawab benar adalah semua panelis, yaitu 7, yang dimana berarti itu jumlah panelis yang menjawab benar itu lebih banyak dibandingkan dengan yang menjawab panelis yang salah. Dan 7 itu masih masuk ke dalam batas tingkat 5% atau minimal yang harus menjawab benar adalah 7 panelis. Sekian video praktikum tentang uji reference duo trio dari kelompok 3. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.